Karena kenapa? Kesalahan ini berawal dari OJK kalau menurut saya. Kenapa? DSI itu kan meminta izin kepada OJK. Jika kalau pembagian hasil itu dirasa tidak rasional, mengapa OJK memberikan izin? Kalau seandainya DSI tidak diberikan izin, saya yakin, termasuk saya sendiri, saya tidak akan ikut investasi di dana syariah. Bahkan, ya, banyak sekali edukasi-edukasi OJK bahwasanya mereka mengajak berinvestasi yang sudah diawasi OJK. Tapi nyatanya apa? DSI diawasi oleh OJK, tapi pengawasannya masih lalai sehingga menyebabkan kasus DSI ini. Seperti itu. Sehingga kami minta kepada OJK juga untuk memeriksa semua P2P lending ataupun semua investasi-investasi yang diawasi, diperiksa, benar-benar diperiksa, tidak hanya sebatas laporan. Ternyata sudah terbukti kan, dikasih laporan, laporannya palsu. Kemudian kami juga tidak sebatas OJK mengenai kesarihannya. Dia sudah diawasi oleh DPS. Jadi semata-mata apa peran dari DPS itu? Seperti yang dikatakan oleh Ibu Anis tadi, jangan sampai syariah hanya sekedar syariah, tapi prakteknya enggak. Dan disinilah seharusnya peran dari DPS, mengawasi prakteknya. Selama ini apa yang diawasi gitu loh. Sampai fraud aja, apakah ini yang dinamakan syariah? Fraud. Seperti itu. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dari aplikasinya Pak, TKB-nya itu 90% ke atas. 99,98% tingkat keberhasilan membayar. Sehingga kita tambah yakin lagi, oh ternyata nggak ada masalah. Dan baru kemarin Kamis, itu berubah jadi 6%. Kalau tahu dari awal itu sudah di bawah 60% aja, saya akan tarik semua dana saya. Karena pasti ada masalah di situ. Tapi kenyataannya sampai kemarin kasus berlanjut, baru kemarin hari Kamis, itu TKB-nya berubah drastis menjadi 6%. Kemudian dari agunan, DSI selalu bilang ada agunan, ada agunan, ada agunan. Dan ada juga lender yang memeriksa langsung ke tempat proyek. Di sini ada orangnya, Pak Jackson. Ternyata sudah disetting bahwa yang proyek itu bukanlah seperti yang dikatakan oleh DSI, proyeknya DSI. Di sini ada orang yang memeriksa langsung. Seperti itu. Ya, sehingga apalagi kekurangan rakyat untuk berinvestasi, literasinya kurang di mana? OJK ngasih edukasi sesuai yang diarahkan, kita sudah menjalankan, tapi masih seperti ini. Kesalahan kami di mana lagi? Oleh karena itu, ini momentum buat OJK. Berikan perlindungan terhadap konsumen. Tunjukkan taringmu OJK. Kembalikan dana lender 100%, minimal. Maksimalnya 100% plus imbal hasil. Dan kalau bisa secepatnya. Kabar terakhir, ada satu lender yang sedang dirawat. Tadi malam mau menginformasikan pada kami, sedang sakit liver, perlu opnam, dan butuh biaya. Kebingungan untuk biayanya, karena dana-dananya ada di dana syariah. Di mana hatinya? Sampai kapan tuh terus berjatuhan korban-korban ini, Pak? Ada yang sampai pinjam ke sana sini, mau berobat susah. Saya sedih Pak kalau mendengar curhatan dari para lender, Pak. Dan sampai saat ini mereka menginginkan untuk segera balik dananya. Sudah 6 bulan, mereka mau makan aja susah Pak. Karena kita dipromosiin selalu, ada dana ini silakan diinvestasikan. Nggak hanya itu Pak. DSI juga menyasar kepada BUMN. Untuk apa? Yang para pensiunan ditawarkan untuk tenang pensiun. Apanya yang tenang? Gitu loh. Mohon sekali lagi, ini menjadi atensi yang segeranya bisa memperbaiki ini semua, terutama di sektor OJK-nya sendiri, biar tidak hanya mengawasi sekedar teks laporan saja, tapi langsung ke lokasi pengawasannya, sehingga tidak terus-terusan dikibulin oleh orang-orang yang berniat jahat seperti ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari Program Lender. Terima kasih para pimpinan dan anggota Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.